Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan Frastati Channel. Di video kali ini kita mau bikin kue dadar gulung nih bun. Tuh lihat ya, teksturnya ini tuh sangat lembut dan kuenya juga sangat enak. Nah, di sini juga saya tidak memakai telur atau santan ya. Jadi saya buat resepnya sesimpel mungkin dan ini juga sangat cocok untuk ide usaha ya. Jadi buat yang tidak punya timbangan, kalian juga bisa simak videonya baik-baik ya, karena nanti saya akan menggunakan takaran sendok juga ya. Oke. Nah, pertama saya mau siapkan ya bikin unti kelapanya dulu. Ini ada 3 lembar daun pandan, kemudian ini ada 1 butir kelapa yang sudah diparut ya. Kemudian ini ada garam dan di sini saya pakai airnya 500 ml. Kemudian untuk gulanya saya tidak menggunakan gula putih ya. Jadi di sini menggunakan gula merah semua. Ini ada 300 gram ya, atau setara ini ada 7 ya, 8 sama yang potong kecil itu ya. Nah, kemudian pertama saya potong-potong terlebih dahulu gulanya ya, jadi biar proses masaknya itu lebih cepat nih, seperti ini ya. Nah, kemudian kita siap masak ya. Ini tuang airnya yang 500 ml. Kemudian kita tuang juga gula merahnya yang sudah kita potong-potong. Lalu tambahkan juga garam ya. Ini setengah sendok makan aja atau setengah sendok teh bisa juga. Kemudian saya potong-potong ya daun pandannya. Lalu kita masak sampai gulanya itu larut ya, dan airnya itu mendidih gitu ya. Nah, setelah gulanya larut dan sudah mendidih, saya tambahkan vanili. Kemudian ini tambahkan juga ya kelapa parutnya. Ini 1 butir kelapa parut tapi ukuran besar ya. Lalu kita masak sampai airnya itu surut ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah bikin ya video cara bikin unti tapi pakai versi yang kering gitu ya, gula merah versi kering. Kalau ini kan versi basah ya, karena pakai air. Jadi kalau kalian pengen tahu versi keringnya, kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Nah, kalau kalian pengen dicampur pakai gula putih, jadi gula merahnya bisa kalian kurangin ya untuk takarannya. Jadi bisa disesuaikan aja. Nah, di sini tuh udah kelihatan ya, udah mau kering gitu. Ini airnya sudah meresap. Nah, ini udah mau kering ya, tuh lihat hasilnya ya. Jadi kita matikan lalu biarkan sampai unti kelapanya dingin ya. Kita lanjut bikin kulit dadar gulungnya, oke? Nah, bahan-bahan yang perlu kita siapkan di sini ada tepung terigu ya, 250 gram atau 1/4 ya, setara dengan 22 sendok makan. Di sini ada perasa pandan. Kemudian di sini ada baking powder, saya pakai merek Hercules. Kemudian di sini ada garam setengah sendok teh, dan di sini saya pakai 500 ml air ya. Jadi ini 500 ml airnya tuh segini ya takarannya ya. Ini bahan-bahannya ini aja ya. Lalu saya siapkan wadah. Di sini saya menggunakan ini ya, ukuran sendoknya segini ya, penuh tapi peres aja gitu ya. Ini antara ukurannya 22 sampai 23 sendok makan ya. Jadi untuk tepungnya di sini saya pakai merek segitiga biru ya. Untuk mereknya bebas, tapi di sini saya pakai protein sedang ya. Kemudian tambahkan juga garam. Lalu ditambahkan juga ya baking powdernya ya, setengah sendok. Di sini untuk mereknya bebas, mau pakai kupu-kupu, tapi di sini saya adanya pakai Hercules, jadi pakai yang ini aja. Kemudian aduk sebentar. Nah, setelah kita aduk-aduk, tuang airnya ya. Ini kita aduk-aduk juga perlahan, bertahap. Kita aduk-aduk ya. Tuh, ini airnya, ini sangat pas ya untuk ukuran terigu sama airnya. Nah, jadi ini bahannya sangat simpel, cuman pakai terigu sama air aja gitu ya. Dan ini juga hasilnya sangat lembut dan enak kuenya ya. Nah, kemudian saya mau tambahkan ini ya,
perisa pandan ya, 1 sendok. Di sini saya pakai red bell. Nah, kalau misalkan dirasa warnanya kurang pekat, bisa ditambahin pewarnanya ya. Setelah semua tercampur merata, kemudian saya mau saring ya, agar tidak ada adonan yang bergerindil nanti. Jadi biar hasilnya itu kue dadarnya itu lembut ya. Nah, ini kalau udah disaring jadi nanti hasilnya itu lembut ya, nggak ada bergerindil-bergerindilnya ya. Tuh. Nah, ini udah ya. Kemudian saya mau tuang ya, saya mau pindahin. Ini terlalu ribet ya kalau pakai yang besar, bening gitu ya, berat. Jadi enak pakai yang kayak mangkok stainless gitu ya. Jadi saya pakai ini, saya tuang ke sini tuh biar enak ya. Kemudian saya aduk sebentar, lalu kita siap masak ya. Nah, nyalakan api kompor dengan ukuran sedang, cenderung kecil aja ya, dipanaskan terlebih dahulu. Lalu saya olesin tipis-tipis ya, tipis-tipis dengan minyak sayur. Ini wajannya kita olesin sebelum adonan kita tuang. Nah, sebelum kita tuang, saya aduk sebentar ya. Di sini saya cukup menggunakan 1 centong aja ya. Jadi cukup 1 centong aja, jangan terlalu tebal. Lalu kita putar ya adonannya agar merata ya, tipis-tipis aja. Lalu biarkan sampai matang dan ini seputih-putihnya hilang ya. Jadi adonannya nanti akan berubah warnanya tuh, jadi seperti ini ya. Nah, ingat ya, di sini pakai api kecil aja tuh, kita lihat tuh hasilnya ini enggak lengket ya, jadi karena sudah diolesi dengan minyak sayur tuh, ini hasilnya. Kemudian kita tuang, caranya seperti ini aja ya kalau saya ya. Tuh kita tuang seperti ini, lalu kita taruh lagi wajannya di atas kompor agar panas sebentar. Kemudian sambil kita olesi dengan minyak sayur ya, tipis-tipis aja. Lakukan hal yang sama. Di sini saya masih menggunakan 1 sendok centong sayur aja ya. Tuh, caranya sama seperti ini. Kita tuang, lalu kita putar agar semua adonan merata ya. Tuh, seperti ini. Lakukan juga sampai adonan habis ya. Nah, tipsnya buat kalian yang pengen terlihat pori-porinya lebih besar, jadi jangan tipis-tipis ngolesin minyak sayurnya ya, jadi ditambahin minyak sayurnya gitu ya, nanti hasilnya pori-porinya itu besar-besar. Jadi kalau misalkan pengen pori-porinya lembut, kalian bisa cukup tipis-tipis aja ngolesin minyak sayurnya, jadi tuh hasilnya seperti ini ya. Ini tuh tipis-tipis, jadi kelihatannya pori-porinya itu lembut ya, kecil juga, nggak begitu kelihatan. Nah, ini untuk adonan yang terakhir tinggal 1 sendok centong, sisa sedikit aja ya, jadi saya tuang semuanya aja. Nah, sama ya, caranya seperti itu juga, sama. Tuh ya, ini udah kelihatan, ini agak tebel ya karena ini adonan yang terakhir ya. Tuh, ini hasilnya seperti ini. Pori-porinya agak besar karena saya kasih ini ya, minyaknya agak banyak gitu. Nah, kemudian matikan api kompor, lalu kita tuang ya adonan yang terakhir. Nah, ini hasilnya ya, seperti ini. Ini
ini jadi satu resep itu 20 ya, kurang lebihnya 20. Kemudian saya mau tuang ya, dipindahkan. Jadi bagian yang tadi dibikin lebih dulu kita dicetak terlebih dahulu ya, karena yang bagian bawah itu sudah dingin ya. Jadi untuk bagian yang tadi terakhir itu karena masih panas, jadi saya mendahulukan yang lebih dulu ya. Nah, untuk bagian yang di atas sama ya, kayak naruh di wajan gitu ya. Jadi di sini sama, yang bagian bawah tetap bagian bawah ya. Jadi yang untuk halus kita ditaruh di atas, di dalam maksudnya. Kemudian kita isi ya. Jadi diisi ini mau 1 sendok atau banyaknya itu terserah sesuai selera masing-masing ya. Jadi caranya seperti ini, saya tuangnya itu kunti kelapanya di bagian agak menengah ya, jadi nggak terlalu ke pinggir. Lalu kita tutup caranya seperti ini. Kemudian bagian sampingnya dilipat juga seperti ini, dan untuk satu lagi kita lipat seperti ini. Jadi tuh seperti ini ya. Lalu kita lipat, terus kita lipat lagi tuh, jadinya seperti ini ya. Tuh, lakukan hal yang sama. Nah, di sini saya ininya pori-porinya sedang ya, jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu halus banget, nggak terlalu besar ya. Tuh lihat, bisa kelihatan ya teksturnya. Nih hasilnya juga. Nah, saya pisahin ya untuk yang pori-pori besar atau yang halus. Nah, di sini pori-porinya besar ya. Terus seperti ini bisa kelihatan ya pori-pori besar. Kita lipat lagi, lakukan sampai semua adonan habis. Jika teman-teman punya pertanyaan atau request, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, satu resep ini jadi 20-an ya. Nah, ini bisa kelihatan ya teksturnya, pori-porinya tuh ya. Tuh, ini tuh lembut banget kuenya. Buat yang sudah nonton, terima kasih banyak ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komennya ya. Tekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.